Ketika orang-orang lebih mengkhawatirkan kedatangan sosok Dajjal, Rasulullah SAW justru malah lebih mengkhawatirkan munculnya sosok ini dari umatnya. Saking menakutkannya, sampai lutut Abu Hurairah pun bergetar mendengarnya. Merekalah orang pertama yang akan masuk neraka. Jadi pada suatu hari para sahabat sedang berkumpul di masjid membahas tentang kedatangan sosok Dajjal. Para sahabat terlihat ketakutan. Kemudian ketika Nabi datang dan melihat para sahabat sedang dilanda ketakutan, Nabi pun bertanya, "Ada apa? Apa yang kalian takutkan? Apa yang sedang kalian bicarakan?" Mereka pun menjawab, "Kami sedang membicarakan kedatangan sosok Dajjal. Kami jadi takut dan jadi khawatir." Kemudian Nabi pun bersabda, "Maukah aku kabarkan sesuatu hal yang lebih aku takutkan menimpa kalian daripada Dajjal?" "Tentu wahai Rasulullah," jawab para sahabat. Nabi SAW pun melanjutkan, "Hal tersebut adalah syirik kecil." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Kemudian para sahabat pun bertanya, "Apa syirik kecil itu ya Rasulullah?" Beliau pun menjawab, "Ketika seseorang sedang sholat, lalu dia melihat ada orang lain sedang memperhatikannya, maka dia memperindah sholatnya. Dia pun membaguskan bacaan sholatnya. Setelah selesai membaca Al-Fatihah, dia tahu orang itu masih memperhatikannya, maka dia lanjut membaca surat yang panjang, padahal biasanya dia membaca surat yang pendek." Beginilah Nabi menggambarkan syirik kecil. Orang yang mengubah niatnya atau mengotori kesucian niatnya dengan menambah sesuatu yang lain selain Allah, yaitu pujian dari orang lain. Meski tidak menyembah berhala, tidak bersujud kepada sembahan selain Allah, namun ketika sholat ataupun bersedekah, niatnya tiba-tiba berubah dari awalnya mengharap keridhaan Allah, namun karena ada orang yang sedang melihatnya, kini niatnya berganti ingin memperoleh sedikit pengakuan, sedikit pujian manusia, sehingga menyebabkan terjadinya dua niat. Meski jauh dalam lubuk hati ada niat untuk mencari keridhaan Allah, karena itulah dia sholat, namun dia juga ada niat mencari pengakuan dari manusia, mencari ketenaran, membuat orang mengira dia itu orang baik dan soleh, dan inilah yang dinamakan pamer atau ria. Begitulah gambaran Nabi tentang syirik kecil. Bahayanya jika syirik kecil ini dilakukan secara terus-menerus, itu bisa menjerumuskannya pada kemunafikan. Apapun amal ibadah yang dilakukannya, itu demi mendapatkan pengakuan dari manusia. Alasan dia sholat di masjid adalah agar orang menilai dia orang soleh. Alasan dia bersedekah adalah agar orang mengira dia orang dermawan. Jika seluruh hidup dan amal seseorang diliputi oleh pamer atau ria, maka ialah seorang munafik, karena seluruh ibadahnya ditujukan untuk ketenaran, untuk mendapatkan pengakuan, kehormatan, dan ego. Dalam hadis kursi Nabi bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku zat yang paling tidak butuh terhadap hubungan apapun. Aku tidak butuh sekutu. Jadi siapapun yang melakukan sesuatu untuk mencari ridhoku dan keridhoan selain aku tinggalkan dia bersama sekutunya. Biarlah sekutunya yang memberi pahala, sedangkan aku tidak akan memberinya apapun." Jadi seseorang yang melakukan sholat hanya untuk membuat orang terkesan karena ingin mendapatkan pujian dari manusia, maka seluruh sholatnya akan dilemparkan kembali kepadanya. Inilah syirik kecil yang lebih Nabi khawatirkan daripada kedatangan Dajjal. Kenapa Nabi lebih mengkhawatirkan syirik kecil daripada Dajjal? Dajjal hanya akan datang sekali, namun sebelum dia datang ada ratusan generasi, ribuan generasi yang akan dijangkiti penyakit ini. Bencana ketidakikhlasan, mencampur adukan kesucian ibadah untuk Allah dengan menginginkan pujian dari manusia, dan ini adalah bahaya nyata di depan mata. Jadi Nabi seolah menegur sahabat, "Kenapa kalian membahas sesuatu yang masih jauh, sedangkan ada bahaya yang jelas lebih besar sedang ada di depan mata, yaitu hilangnya keikhlasan, hausnya akan pujian." Bahkan dalam riwayat lain, Nabi pun menjelaskan, "Ada makhluk yang paling aku khawatirkan dari kalian ketimbang Dajjal." Beliau kemudian ditanya, "Apa itu wahai Rasulullah?" Beliau pun menjawab, "Ulama su atau ulama yang buruk." Hadis riwayat Ahmad. Dia adalah ulama akhir zaman yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW ketimbang Dajjal. Dia mempergunakan ilmunya sebagai sarana untuk memperbanyak harta, untuk berbangga dengan kedudukannya, serta menyombongkan diri dengan besarnya jumlah pengikut. Ilmunya menjadi tumpuan untuk meraih sasaran duniawi, dan yang paling parah lagi, ia mengira bahwa dirinya mempunyai posisi khusus di sisi Allah karena ciri-ciri, karena pakaian, dan karena kepandaian berbicaranya yang seperti ulama. Padahal ia begitu tamak kepada dunia, baik lahir maupun batin. Lalu apakah mereka akan mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan surganya Allah di akhirat nanti?
Dalam kitab Bukhari dan Muslim ada sebuah hadis yang menunjukkan tentang apa yang akan mereka dapatkan dari Allah di akhirat nanti. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa orang pertama yang akan menerima teguran dari Allah, orang pertama yang akan mendapatkan ganjaran atau bahkan sebaliknya mendapatkan hukuman dari Allah pada hari kiamat. Pertama, para penghafal Quran, lalu para syuhada dan orang yang selalu memberikan hartanya di jalan Allah. Inilah 3 orang pertama yang dipanggil Allah ke hadapannya. Mereka mengira bahwa Allah akan memuliakannya, Allah akan memberikan mereka ganjaran pahala, Allah akan memberikan mereka posisi sebagai orang pertama yang masuk surga. Namun ketika Allah bertanya kepada sang hafid penghafal Quran, "Mengapa kamu menghafal Al-Quran dan mengapa kamu membacanya di halaqah ini, di masjid itu? Kenapa kamu melakukan itu?" Maka berdirilah sang hafid dan dengan bangganya ia berkata, "Ya Allah, saya lakukan itu demi memuliakan kitab-Mu. Saya lakukan demi kejayaan Islam. Saya lakukan demi Engkau ya Allah." Kemudian Allah pun menjawab, "Kazabta, kamu berdusta." Para malaikat pun membenarkan dan berkata, "Iya, kamu dusta." Kemudian kitab catatan amal pun dibukakan sebagai bukti dan di sana tertulislah dengan jelas bahwa niatmu bukan mencari ridhoku. Kamu membaca Al-Quran agar orang menyebutmu sebagai qori, hafid terbaik, dan memang begitulah mereka memanggilmu. Jadi mintalah pahala pada mereka. Kemudian orang berikutnya pun dipanggil dan dihadapkan kepada Allah, yaitu seorang syuhada, seseorang yang diakui berperang untuk Islam dan telah menyerahkan jiwanya di jalan Allah. Dia akan ditanya, "Kenapa kamu habiskan hidupmu di jalan Allah?" Orang itu pun menjawab, "Karena saya ingin menolong Islam. Saya ingin membawa kejayaan untuk Islam. Saya ingin membela Islam. Saya lakukan itu semua demi Engkau ya Allah." Kemudian Allah pun berkata, "Kazabta, kamu berdusta." Dan malaikat pun bersaksi atas kebohongannya. Kemudian Allah berkata, "Kamu melakukan itu hanya agar manusia menyebutmu mujahid, orang hebat, sang pemberani, dan memang demikianlah selama ini manusia menyebutmu. Kamu sudah dapat bagianmu dari mereka, maka tidak ada sedikit pun bagianmu dariku." Begitupun dengan orang yang ketiga, dia berkata, "Saya serahkan hartaku untuk agamamu." Dan Allah pun menjawab, "Kamu melakukan itu hanya agar terkenal di tengah masyarakat, agar manusia menyebutmu dermawan, dan memang itulah yang mereka lakukan kepadamu. Mereka menghormatimu dan memujimu." Kemudian Allah menghukum ketiganya di hadapan seluruh makhluk. Mereka bertiga menjadi manusia pertama yang dijebloskan ke dalam neraka. Ketika Abu Hurairah mendengarkan hadis ini, Nabi pun menepuk lututnya. Lalu beliau berkata, "Wahai Abu Hurairah, inilah 3 orang pertama yang akan merasakan siksa neraka. Seorang hafid, seorang syuhada, dan seorang yang dermawan. Kenapa? Karena niatnya sudah rusak berganti dengan hausnya akan pengakuan dan pujian manusia." Bayangkan, orang yang beramal soleh seumur hidup dan dia mengira akan bertemu Allah dengan semua amal soleh itu. Namun Allah malah berkata kepadanya, "Kamu tidak melakukannya demi aku. Kamu melakukannya demi egomu, demi menaikkan gengsimu di hadapan manusia. Kenapa sekarang kamu ingin agar aku memberimu pahala jika kamu saja tidak melakukannya semata-mata demi aku?" Semoga kita semua bisa menjadi seorang hafid, seorang mujahid, bahkan seorang dermawan yang tulus ikhlas melakukan amal ibadah semata-mata karena Allah, sehingga kita semua bisa masuk kepada golongan orang yang pertama memasuki surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.